Sifat anti surga. Sifat ini adalah sifat yang menyebabkan hamba Allah tidak bisa masuk surga. Jangankan masuk, yang sudah tinggal di surga saja terusir karena sifat yang satu ini. Adalah salah satu makhluk Allah yang memiliki karakteristik unik sebelum jatuh dari kasih sayang Allah. Ia dikenal sebagai hamba yang soleh, taat, cerdas, dan berilmu tinggi. Ia berdedikasi dalam menjalankan tugas-tugas ibadah dan menjadi panutan bagi makhluk surgawi lainnya. Ketaatannya kepada Allah sangat mengagumkan. Ia memiliki pemahaman yang luas tentang kebijaksanaan Allah. Kecerdasannya mencerminkan kedalaman pemikiran yang luar biasa. Ia menjadi panutan dan pemimpin makhluk surga lainnya. Bahkan malaikat pun pernah meminta kepadanya untuk didoakan. Karena makhluk ini adalah salah satu makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun memiliki segala keutamaan ini, ia akhirnya jatuh karena sifat ini dan ia menjadi pembangkang karena penolakannya untuk tunduk kepada perintah Allah. Dialah iblis, penghuni surga yang diusir karena sifat ini yang ada pada dirinya. Sifat apakah itu? Sifat itu adalah kesombongan. Iblis mempunyai sifat sombong yang menjadikan ia terusir dari surga. Kisah iblis mengingatkan kita akan pentingnya kerendahan hati, ketaatan, dan tunduk kepada kehendak Allah. Sifat sombong dan penolakan terhadap perintah Allah dapat membawa konsekuensi yang serius. Iblis, yang dulunya salah satu penghuni surga dan pemimpin para malaikat yang disayangi Allah, menjadi lambang dari kejatuhan dan kebinasaan karena kesombongannya. Jika iblis saja yang sudah berada di surga diusir karena ada kesombongan di hatinya, lalu bagaimana kita yang masih di dunia? Jika masih sombong, apakah bisa masuk surga? Sombong, sifat tercela yang merusak. Sombong adalah sifat yang sangat tercela. Sombong adalah sikap mementingkan diri sendiri dan memandang rendah orang lain. Orang yang sombong selalu merasa lebih tinggi dan lebih baik dari orang lain. Ia selalu ingin dihormati dan dihargai, tanpa mau menghargai orang lain. Sombong adalah salah satu sifat tercela yang dilarang oleh agama. Sombong dapat menghalangi kita untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah dan sesama manusia. Dampak sombong. Sombong dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari sombong. Merugikan diri sendiri. Sombong dapat membuat kita menjadi tidak disukai orang lain. Orang lain akan menjauhi kita dan tidak mau berteman dengan kita. Sombong dapat membuat kita menjadi orang yang antisosial. Kita akan merasa bahwa kita tidak membutuhkan orang lain. Akibatnya, kita akan menjadi orang yang kesepian dan tidak bahagia. Merusak hubungan dengan orang lain. Sombong dapat membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi renggang. Orang lain akan merasa tidak dihargai dan tidak dihormati oleh kita. Sombong dapat membuat kita menjadi orang yang tidak peka terhadap perasaan orang lain. Kita akan sering menyakiti hati orang lain dengan kata-kata dan perbuatan kita. Akibatnya, orang lain akan menjauhi kita dan tidak mau berhubungan dengan kita. Menghambat kesuksesan. Sombong dapat menghalangi kita untuk mencapai kesuksesan. Orang yang sombong tidak mau belajar dari orang lain dan tidak mau menerima kritikan. Sombong membuat kita menjadi orang yang tidak mau berkembang. Kita akan merasa bahwa kita sudah sempurna dan tidak perlu belajar lagi. Akibatnya, kita akan tertinggal oleh orang lain dan tidak akan pernah mencapai kesuksesan. Mendatangkan musibah. Sombong dapat mengundang murka Allah. Allah akan memberikan hukuman kepada orang yang sombong. Sombong adalah salah satu dosa besar yang dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 72, "Masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya." Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hakikat sombong, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berikut ini. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, jelas sekali bahwa sombong itu adalah menolak kebenaran yang semuanya bermuara kepadanya dan merendahkan orang lain. Cara mengatasi sombong. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi sifat sombong, di antaranya. Selalu mengingat bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dengan mengingat bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah,
kita akan menyadari bahwa kita hanyalah hamba Allah yang harus selalu taat kepadanya. Kita akan menyadari bahwa kita tidak pantas untuk menyombongkan diri, menghargai dan menghormati orang lain. Kita harus selalu ingat bahwa setiap orang adalah makhluk ciptaan Allah yang sama derajatnya. Kita harus selalu menghargai dan menghormati orang lain, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau latar belakangnya. Dengan menghargai dan menghormati orang lain, kita akan menjadi orang yang rendah hati. Kita akan menyadari bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain, tidak merendahkan orang lain. Kita harus selalu menghindari sikap merendahkan orang lain. Kita harus selalu ingat bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan tidak merendahkan orang lain, kita akan menjadi orang yang lebih baik. Kita akan menjadi orang yang lebih dicintai dan dihormati oleh orang lain. Berteman dengan orang yang rendah hati, lingkungan juga dapat mempengaruhi sifat seseorang. Jika kita bergaul dengan orang yang rendah hati, kita akan terpengaruh oleh sifat mereka. Dengan berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kesombongan. Al-Quran banyak sekali membahas tentang kesombongan. Dengan membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran tersebut, kita akan semakin menyadari bahaya kesombongan. Berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat sombong. Doa adalah senjata yang ampuh untuk mengatasi segala macam masalah, termasuk kesombongan. Kita harus selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat sombong. Kesimpulan, sombong adalah sifat yang sangat tercela. Kita harus selalu berusaha untuk menghindari sifat sombong. Dengan demikian, kita akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah dan sesama manusia.